Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Syarifah Novelia Agriani. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi yang berkaitan dengan pantun. Sebelum kalian hendak membuat pantun, kalian harus mengetahui pengertian dari pantun itu apa, ciri-ciri pantun itu apa, dan struktur-struktur apa yang ada di dalam pantun tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan dari pengertian pantun. Di sini ada dua para ahli yang menjelaskan berkaitan dengan pantun. Yang pertama ada Sultan Tahdir Al-Syabana, yang kedua ada R.O. Winstead. Menurut Sultan Tahdir Al-Syabana, pantun adalah puisi lama yang telah dikenal oleh masyarakat Indonesia tempo dulu. Pantun terdiri atas 4 larik, dan setiap larik terdiri dari 4-6 kata atau 8-12 suku kata, di mana baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi dari pantun tersebut. Sedangkan menurut R.O. Winstead adalah pantun adalah suatu rangkaian kata-kata yang indah untuk menuliskan perasaan, kehangatan, kasih sayang, rindu, dendam, dan lain sebagainya yang terdapat di dalam diri si penutur tersebut. Jadi, dapat disimpulkan adalah pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang setiap baitnya terdiri dari 4 baris yang di dalamnya terdapat sampiran dan isi serta dapat mengenalkan isi dari si penutur tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari ciri-ciri pantun. Ciri-ciri pantun ada 5 poin. Yang pertama, terdiri atas 4 larik atau 4 baris dalam setiap bait. Sebelum kita membuat pantun, harus mengetahui ciri-ciri pantun tersebut. Pantun harus ada 4 larik dan setiap larik ada 4 baris. Dan yang kedua, setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Jangan lebih dan jangan kurang dari 8-12 suku kata. Dan poin yang ketiga, pantun harus bersajak ABAB atau AAAA. Keempat, baris pertama dan kedua disebut sampiran. Dan yang kelima, baris ketiga dan keempat disebut isi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur pantun. Struktur pantun ada 2. Yang pertama ada sampiran, yang kedua ada isi. Sampiran adalah yang terletak pada baris pertama dan kedua. Biasanya bagian sampiran tidak berhubungan dengan isi pantun. Sedangkan isi terletak pada barisan ketiga dan keempat. Bagian isi pantun merupakan tujuan dari pantun itu sendiri. Selanjutnya ada fungsi pantun. Di sini fungsi pantun ada 5. Yang pertama, sebagai pemelihara bahasa. Yang kedua, sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga pola pikir. Yang ketiga, melatih seseorang berpikir dahulu sebelum berkata. Karena sebelum kita membuat pantun, terlebih dahulu kita harus memikirkan sampiran untuk menyambungkannya kepada isi pantun tersebut. Yang keempat, melatih seseorang untuk berpikir asosiatif. Dan yang terakhir, sebagai alat penguat penyampaian pesan. Dan di sini ada jenis-jenis pantun. Jenis-jenis pantun ada 2. Yang pertama, jenis-jenis pantun berdasarkan isinya. Yang kedua, jenis-jenis pantun berdasarkan usia. Di sini ada 16 pantun berdasarkan isinya. Yang pertama ada pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang berangkat dari budaya daerah yang ada di Indonesia. Isinya bisa berupa nasihat, himbauan, cerita, dan lain sebagainya. Pantun adat juga mencerminkan adat dan karakter dari budaya tertentu. Selanjutnya ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ialah pantun yang berisikan pertanyaan di mana tujuan untuk menghibur dan mengakrabkan orang-orang yang terdeteksi melalui pantun tersebut. Jadi pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan pertanyaan dan dijawab oleh si penutur lainnya dengan menjawabkan pantun juga. Dan yang ketiga ada pantun kepahlawanan. Jenis pantun yang berisi tentang semangat kepahlawanan. Jadi pantun kepahlawanan adalah pantun yang menceritakan tentang kisah-kisah pahlawan pada zaman dahulu. Yang terus selanjutnya ada pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang bertujuan untuk menghibur orang yang mendengar, kadang dijadikan sebagai media untuk saling sindir dalam suasana yang penuh keakraban, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung dan menjadikan suasana semakin riang. Jadi pantun jenaka adalah pantun yang berisikan humor-humor untuk saling bercanda. Ada pantun nasihat. Pantun yang isinya memberikan anjuran, himbauan, ataupun pesan moral kepada khalayak ramai.
Ada pula pantun peribahasa. Itu adalah suatu bentuk peribahasa yang dibunyikan dengan bergaya pantun. Jadi peribahasa yang dibunyikan dengan ciri-ciri pantun tersebut. Ada juga pantun berduka cita. Pantun yang mengekspresikan sebuah duka cita atau terjadi sesuatu, yaitu terjadi sesuatu kesedihan dalam keadaan sesuatu dan disampaikan dalam bentuk pantun. Ada pula pantun bersukacita. Pantun yang isinya mengungkapkan kebahagiaan atau kegirangan hati. Jadi pantun bersukacita adalah kebalikan dari pantun berduka cita. Bersukacita seperti mengucapkan selamat ulang tahun ataupun mengucapkan kepada seseorang yang sedang berbahagia. Ada pula pantun nasib. Pantun nasib adalah pantun yang menceritakan keadaan diri. Pantun nasib biasanya menceritakan keadaan seseorang ketika di perantauan, yaitu seseorang yang membuat pantun menceritakan keadaan dirinya ketika jauh dari tempat mereka masing-masing. Selanjutnya pula ada pantun kiasan. Pantun yang isinya berupa ibarat yang mengisahkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu mengibaratkan sesuatu dengan kata yang lain. Selanjutnya ada pantun agama. Pantun agama adalah pantun yang isinya mengajak atau mengingatkan pengikut agama untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Isi pantunnya berisi pokok-pokok ajaran agama yang dirangkaikan sedemikian rupa hingga menjadi pantun yang sempurna. Itu adalah pantun agama, contohnya dalam agama bisa untuk mengajak sholat, mengajak mengaji, ataupun yang lainnya yang dapat seseorang untuk beribadah. Ada juga pantun budi, yaitu pantun yang berisi tentang penunjuk, ajakan, larangan, dan contoh-contoh perilaku yang baik dan benar. Pantun budi akan memberikan ajaran tentang budi pekerti yang benar dan tidak menyimpang. Jadi pantun budi itu mengajarkan sesuatu untuk ke arah yang benar dan tidak menyimpang. Ada juga pantun percintaan. Pantun yang mengungkapkan perasaan sayang dan perhatian yang diberikan dari seseorang kepada orang yang dikasihinya ataupun dicintainya. Adapun pantun percintaan ini biasanya digunakan oleh kalangan anak muda ataupun anak-anak SMA. Selanjutnya ada pantun perkenalan. Pantun yang isinya berisi memperkenalkan diri atau bertanya, yaitu pantun perkenalan, pantun yang menyampaikan sesuatu identitas kepada dirinya untuk ke orang lain. Yang terakhir ada pantun perpisahan, yaitu pantun yang menyampaikan sebuah isi tentang perpisahannya kepada seseorang dengan seseorang lain. Adalah pantun yang menyampaikan kata-kata berisi perpisahan untuk menyampaikan kepada orang lain. Terus ada jenis-jenis pantun. Yang kedua, jenis pantun berdasarkan usia. Ada 3 pantun yang berdasarkan usia. Yang pertama, pantun anak-anak. Yang kedua, pantun orang muda. Yang ketiga, pantun orang tua. Yang pertama ada pantun anak-anak. Pantun yang berhubungan dengan anak dan bertujuan untuk membuat anak senang serta memberikan pendidikan bagi anak. Jadi pantun anak-anak harus menyesuaikan dengan usia mereka dan harus mendidik kepada anak-anak tersebut. Yang kedua ada pantun orang muda. Pantun yang berkaitan dengan dunia anak-anak muda seperti cinta kasih, rindu, ataupun perjuangan. Pantun anak muda seperti untuk anak-anak orang remaja, sekolah, seperti itu. Dan yang terakhir ada pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun yang berkaitan dengan nasihat orang tua, agama, ataupun adat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan karakter orang tua tersebut. Jadi inilah materi yang bisa saya sampaikan dari pantun tersebut. Sebelum kalian untuk membuat pantun, haraplah kalian mengetahui ciri-ciri pantun, struktur pantun, dan pengertian pantun untuk supaya pantun tersebut menjadi sempurna. Dan semoga dari video ini dapat memotivasi kalian untuk membuat pantun yang jauh lebih baik lagi dan dapat membedakan mana pantun yang berjenis pantun berdasarkan usia, adapun juga pantun yang berdasarkan isinya. Mana pantun untuk anak-anak, yang mana pantun untuk orang tua ataupun orang muda, dan bisa membedakan yang dimana pantun peribahasa, mana pantun nasihat, ataupun pantun kepahlawanan, pantun agama, pantun budi. Sekian dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.